Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, pasti luar biasa ya. Yang jelas harus bersyukur hari ini bisa lihat Pak Dion meskipun nggak secara langsung ya. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak Dion belum bisa ngajar secara langsung karena ada tugas di luar kota ya, kebetulan ini di Manokwari, Papua ya. Saya baru sampai kemarin malam di bandara, kemudian menginap di salah satu penginapan di sini begitu. Oke, langsung saja ke materinya ya. Sebelumnya Bapak kok apa ya mendapat banyak masukan dari guru-guru dan guru BK satunya Bu Nita ya, bahwa anak-anak kok anak-anak kelas 12 ini merasa cemas tentang karir gitu ya. Nah, di sini makanya Pak Dion membuat materi yaitu yang berjudul yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah, itu artinya apa? Buat mereka-mereka yang jauh dari dunia karir, masih belum memiliki pandangan, masih jauh mikirnya, masih kayak bingung, wah bagaimana ya nanti ya, seperti apa ya, itu akan menjadi semakin dekat dengan dunia karir, semakin mengetahui, oh setelah ini aku akan begini. Nah, kemudian yang dekat merapat. Nah, mereka-mereka yang sudah dekat dengan dunia karir semakin rapat memantapkan dirinya untuk memasuki dunia kerja dan semakin siap dan bertanggung jawab dengan pilihan karirnya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke anak-anak, sebelumnya awal-awal kita akan membahas yaitu pengertian karir dulu ya. Pasti anak-anak berpikir kalau karir itu pekerjaan, karir itu cita-cita, karir itu jabatan. Nah, itu tidak ada yang salah ya, karena jawabannya sudah sangat-sangat mendekati menyinggung seperti itu. Nah, ini Bapak ambil dari pengertian menurut Handoko tahun 2005. Bapak bacakan ya. Karir adalah semua pekerjaan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Jadi, semisal ayah kalian ada yang bekerja sebagai tentara, nah itu contoh karir gitu ya. Jadi semua pekerjaan yang ditangani itu dipegang selama kehidupan kerja. Jadi orang itu bekerja sebagai apa, orang itu menangani apa, seperti dokter menangani pasien, seperti mbak-mbak Alfamart melayani customer ya begitu. Nah, sedangkan menurut Simamura tahun 2006, ia berpendapat bahwa karir itu ada dua pandangan ya, ada dua perspektif, yaitu subjektif dan objektif. Nah, bedanya apa Pak Dion? Subjektif ini yaitu karir dilihat dari luarnya. Jadi kayak urut-urutan posisi yang diduduki oleh seseorang selama hidupnya. Contohnya Pak Dion gitu ya. Pak Dion lulus dari OKSW menjadi guru di SMA A. Nah, gitu misalnya. Setelah itu Pak Dion 5 tahun kemudian alih profesi menjadi guru les seni musik, guru les keyboard gitu ya. Kemudian 10 tahunnya lagi Pak Guru menjadi apa ya, penjual tanaman hias. Nah, itu dari subjektif dilihat dari itunya, dari kedudukan orang ini apa aja. Jadi guru BK, guru di SMA ya kan, SMA A, terus jadi guru les musik, dan jadi penjual tanaman hias. Itu dari sisi subjektifnya. Tapi kalau dari pandangan objektifnya, itu perubahan-perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi karena seseorang menjadi semakin tua. Jadi kayak mungkin dulu motivasinya bapak pas muda itu kayak terobsesi dengan Vespa gitu mungkin, jadi kayak apa-apa mengejarnya Vespa. Atau mungkin sekarang semakin tua ya semakin realistis saja ya, karena badan semakin rapuh juga, waktu juga semakin singkat. Sekarang orientasi lebih ke anak-anak, kepada kalian lebih apa yang memberi yang baik kepada kalian, apa yang bisa bapak berikan untuk kalian, begitulah. Udah enggak mengejar yang duniawi lagi gitu ya.
kayak Vespa ya apalah gitu. Oke, itulah pengertian tentang karir begitu. Nah, berikut Bapak akan jelaskan tentang jenis orientasi pribadi. Nah, ini semisal kalian ada pandangan mungkin cocok dengan pribadi kalian, bisa kalian simak ya. Bapak bacakan. Ada 6 jenis orientasi karir menurut Simamura tahun 2006. Yang pertama, orientasi realistik. Ya. Dia melibatkan aktivitas fisik dan menuntut keahlian, kekuatan, dan koordinasi. Nah, contohnya kayak pertanian, kehutanan, agrikultur, dan mungkin tentara juga masuk ya, karena dia lebih ke fisik, mungkin dari awal juga tes fisik juga. Nah, itu orientasi realistik, menuntut keahlian, kekuatan, dan koordinasi, dan aktivitas fisik tentunya. Kedua, ada orientasi investigatif. Nah, itu melibatkan aktivitas kognitif, berpikir, berorganisasi, dan pemahaman. Nah, kayak Pak Dion gini. Contohnya itu dosen gitu ya, dosen, guru sejarah, guru matematika, guru apapun, guru BK seperti Pak Dion. Itu termasuk dalam orientasi investigatif. Itu bermain dengan kognitif begitu. Yang ketiga ada orientasi sosial. Nah, dia melibatkan aktivitas antar pribadi gitu ya, antar orang. Nah, daripada fisik atau intelektual, dia lebih banyak bersosialisasi gitu ya. Contohnya kayak psikolog klinis ya, layanan contohnya kayak rumah sakit jiwa, rumah sakit gitu. Tapi yang lebih ke mungkin lebih ke panti jomponya kali ya. Jadi kayak dia lebih, kalau dokter gitu kan lebih ke intelektualnya gitu, dia memanfaatkan pikiran dan tenaganya untuk menangani, mungkin mengoperasi atau bagaimana. Ini lebih ke pekerjaan sosialnya begitu, kayak panti jompo juga masuk. Yang keempat ada orientasi konvensional. Nah, ini terpikat dengan karir yang melibatkan aktivitas terstruktur dan teratur ya. Contohnya akuntan, bankir itu kan bekerja teratur di kantor gitu kan, di kantor terus masuk jam sekian, pulang jam sekian, dan dandannya pun harus rapi, rambutnya bagus. Kita kalau lihat mbak BCA contohnya itu kan rapi dandannya, jadi customer jadi nyaman untuk mau berkonsultasi atau mau mungkin mengurus tabungan. Jadi itu contoh profesionalitas saja gitu ya, lebih menjual gitu ya dari segi pelayanannya. Oke, 5 ada orientasi perusahaan. Dia melibatkan aktivitas verbal ditujukan untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya manajer, pengacara, dan tenaga, atau mungkin humas juga bisa. Jadi seorang manajer harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk melakukan sesuatu. Nek nggak gitu ya belum bisa dikatakan sebagai seorang manajer ya, karena dia kan memanage, menjaga suatu corporate gitu ya, yang dimana di dalamnya kan terbanyak banyak orang gitu. Jadi kita harus bisa, seorang manajer harus bisa mampu mengatur setiap kepala itu biar terwujud ya, ini tujuan perusahaan terwujud dan semuanya menjadi sesuai dengan tujuan dari pabrik ataupun yang dirancang oleh manajer tersebut. Yang keenam, orientasi artistik. Oke, ini melibatkan aktivitas ekspresi dan diri kreasi artistik seperti emosi individualistik gitu ya, atau keindahan juga. Contohnya seperti artis, musisi gitu, atau pelukis gitu ya. Dia sangat bermain dengan emosional gitu ya, yang dituangkan dalam karya, dalam musiknya maupun dalam lukisannya begitu. Nah, ada 6 itu. Kira-kira yang mana nih yang cocok dengan kalian gitu kan. Mungkin tadi udah lagi mikir-mikir, oh aku konvensional nih, oh aku artistik. Nah, bisa
sambil dipikirkan ya. Oke anak-anak, berikutnya Bapak akan menyampaikan langkah-langkah menggapai karir. Nah, ini cocok mungkin buat teman-teman atau anak-anak yang mungkin belum mengetahui kayak hobinya apa ya, aku tuh bakatnya di bidang apa. Nah, tolong disimak ya. Yang pertama, kenali diri sendiri. Nah, usia 15 sampai 24 itu adalah usia manusia saatnya mereka untuk mengenali diri sendiri. Nah, usia-usia kalian ini 17, 18, 19 tahun ini ya memang nggak dilakukan lagi kalian kalau membingungkan masalah karir. Emang ini saatnya kalian untuk mengenali diri sendiri gitu ya. Nah, sesuai pengalaman Bapak dan kata teori di sini juga, untuk mengenali diri sendiri bisa dilakukan dengan pertama magang ya. Nah, magang di sini bukan terus resmi harus magang di perusahaan atau harus mengajukan apa, nggak terlalu penting begitu. Yang penting di sini poinnya adalah kalian mencoba pekerjaan, mencoba apapun yang kalian pengen coba, yang mungkin kalian kira itu pekerjaannya akan cocok untuk kalian ataupun yang tidak, ya coba aja. Jadi misal jadi apa ya, misal kalian akan magang jadi mungkin katakanlah pembantu penjahit gitu misalnya kan, yang udah dijahitin gitu kan kemudian dimasukkan ke plastik, nanti lama-lama juga dia jadi menjahit. Nah, dari situ kalian akan mencoba memikirkan, kok rasanya aku kurang nyaman jadi penjahit. Nah, bisa pindah gitu kan. Nah, itu untuk mengecek tingkat kenyamanan kalian di pekerjaan yang berbeda-beda. Terus kalian nyoba magang jadi menggarap kebun orang, membantu mencangkul. Kalian rasa mungkin kok capek ya, kok panasan terus ya, nggak enak, berarti nggak cocok, pindah lagi. Nah, sampai kalian menemukan yang benar-benar kalian sukai. Meskipun tiap pekerjaan selalu ada tidak enaknya, selalu ada, nggak ada pekerjaan yang isinya enak atau nggak ada. Nah, nanti mungkin jadi kasir, terus ternyata kalian jebul raiso ngitung, nggak bisa menghitung. Nah, jadi desainer, jebul gaptek, nggak tahu komputer. Nah, jadi kuli kita angkat beras nggak kuat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, perkaya dengan pengetahuan dan skill. Setelah kalian magang-magang di tempat-tempat yang berbeda tadi, kalian jadi tahu kan di mana letak kekurangan kalian dan kelebihan kalian. Nah, skill kalian yang kurang tuh di bagian apa? Pengetahuan kalian yang kurang di bagian apa? Nah, itu yang kalian pilih untuk kalian kembangkan. Pilihan di tangan kalian sendiri mau mengembangkan yang mana. Karena untuk mengembangkan itu kan juga sekarang luas sekali ya, di internet semuanya ada infonya, dan mungkin dari orang-orang sekitar kita ada semua info. Jadi untuk mencari info tentang pengembangan pengetahuan dan skill tidak akan kesusahan ya. Oke, nanti dengan kita memperkaya pengetahuan dan skill, kita bisa mengembangkan pengetahuan dan potensi kita untuk memperbaiki diri gitu. Jadi yang dulunya bisa, dulu nggak bisa menjadi bisa. Nah, biar nanti kita lebih layak di dunia kerja. Kayak orang melihat, wah ini cocok ini jadi pekerjaku, langsung diambil gitu ya. Jadi kita nggak perlu susah melamar. Wah, tokeknya bunyi. Nomor 3, latih cara komunikasi dan berpikir. Komunikasi itu jalinan pertama sebagai seorang manusia, karena seorang adalah makhluk sosial ya. Di sosialisasi kita selalu berkomunikasi, entah dari HP, entah dari teman, namun yang utama adalah verbal ya, secara langsung. Jadi kita harus mau bisa menyampaikan sesuatu secara tepat, secara apa ya, untuk menghindari misinformasi atau kesalahan info yang diterima dari
kita ke orang lain ataupun dari orang lain ke kita gitu ya, untuk mempermudah aja ini. Nah, kejelasan info dan ketajaman berpikir diperlukan itu untuk dunia kerja. Nah, untuk mempertajam pemikiran ini bisa dari membaca buku, berdiskusi gitu ya. Jadi saat ada masalah didiskusikan dengan orang banyak, itu akan memperkaya cara komunikasi dan berpikir kita. Nah, nomor 4, ikuti kegiatan dan organisasi atau komunitas gitu. Di sana kalian akan bertemu dengan banyak orang di organisasi itu ya. Nah, di antara mereka akan ada yang bisa membantu apapun ya, tentang entah informasi mungkin tentang dunia kerja, yang pabrik ini bagaimana, atau mungkin di tempat ini seperti apa, atau mungkin pekerjaan ini cocoknya nanti di daerah sini. Nah, orang-orang akan punya info tersebut. Nah, dari orang-orang ini kita jadi tahu info karir yang kita belum tahu sebelumnya gitu. Jadi dari pengalaman mereka menjadikan kita kaya, bahwa dengan belajar sesuatu kita nggak harus mengalami sendiri gitu ya. Dari pengalaman orang lain kita bisa belajar tentang sesuatu tersebut gitu. Nah, itulah kehebatan dari relasi itu ya. Jadi pentingnya organisasi itu untuk membangun relasi kita dengan orang lain. Nomor 5 yaitu bangun personal branding dan networking. Jadi untuk kalian sudah ahli, mungkin ahli di bagian, mungkin dari bagian musik gitu ya, contohnya mengajar musik. Nah, itu bisa kalian promosikan di media sosial apapun gitu ya. Atau mungkin dari pengalaman Pak Dion dulu, kan waktu Covid Pak Dion pernah bikin warung mie ayam gitu ya. Di sana yang membantu ada orang tua dan kakak. Jadi warung mie ayam itu Pak Dion promosikan dari Instagram, dari WhatsApp gitu ya. Nah, setiap harinya yang datang adalah teman-teman dari bapak ibu, teman-teman saya, dan teman-teman kakak saya. Jadi saat corona warung-warung lain terasa sepi, tapi warung kami tidak gitu, warung Pak Dion tidak. Ya karena kekuatan tadi, relasi, jaringan teman-teman yang diciptakan selama berorganisasi dimanapun itu ya. Nah, mereka menjadi bantuan untuk kita secara nggak langsung, berarti kan mereka membeli dan mereka mungkin suka, dari mulut ke mulut akhirnya oh di sini punya Pak Dion enak gitu. Nah, itu pentingnya relasi di situ. Nah, nomor 6 nih yang paling penting ya, bentuk karakter positif. Saat kalian sudah berguna bagi banyak orang, udah di posisi tertinggi, udah posisi tinggi gitu ya, udah karirnya mapan, jadilah positif bagi orang lain gitu ya. Nah, seperti sabda Tuhan, jadilah garam dan terang dunia gitu ya. Nah, di sini juga ada quotes, lalui hidupmu layaknya kamu adalah pemeran utama dalam film kehidupanmu gitu ya. Berikan yang terbaik seperti yang kamu bisa. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Jadi jadilah positif untuk orang-orang di sekitar kalian gitu. Bantu yang kayak tidak mampu, yang mungkin tidak punya pekerjaan, kalian tarik untuk bekerja dengan kalian. Jadi saat kalian sudah di posisi yang tinggi, jangan terus sombong dan menjatuhkan yang lainnya gitu ya. Tetap rendah hati dan bantulah teman-teman kita yang membutuhkan, yang kesusahan ya, kaum lemah, kecil, tersingkir, dan difabel begitu ya. Nah, 6 itu komplit, udah kalian menghadapi hidup bahagia gitu ya. Udah bisa melihat cucu-cucu kalian, nah, udah bisa menikmati masa tua nantinya kalau udah tua begitu kan ya. Mungkin sekian saja dari materi Pak Dion ya, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Oke, ini kan Pak Dion cukup
20 menitan ini ya Pak Dion menjelaskan. Nanti misal kurang jelas bisa Pak ditanyakan ke Pak Dion dari nomor WA bisa ya, dari PC atau dari grup juga bisa. Untuk materi selanjutnya menyusul ya. Begitu anak-anak sekalian materi hari ini. Terima kasih.